la quwata illa billahil aliyil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama al alimin wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al kiram. Syai'ulillahu lahumul fatihah. A'udzubillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat taufik hidayahnya sehingga alhamdulillah pada malam hari ini, yaitu malam Senin, kita dapat bersama-sama berkumpul di majelis ta'lim kita, majelis ta'lim Riyadul Jannah. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita dosa-dosa kita diampuni Allah taala, dosa guru-guru yang melajari kita diampuni Allah taala, dosa kaum muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan hajat kita, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan apabila ada keluarga kita yang garing, apabila ada abah mama kita yang garing, apabila ada dangsanak kita yang garing, dan Allah taala sembuhkan penyakitnya, dan Allah angkat penyakitnya, dan Allah jadikan sihat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan dengan berkat salawat kita kepada Rasulullah, Allah taala jadikan kita baratan istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam bermajelis. Allah hindarkan kita daripada sifat malas dan kulir. Dan mudah-mudahan dengan berkat salawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita sabaratan menjadi orang yang berhak mendapatkan syafaat sidin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. A.14. Dan adapun kesempurnaan ikhlas itu ada 3 perkara. Nah, ini ikhlas secara zahir, karena hanya kita bahas ikhlas secara batin. Ya kalau dalam perspektif ilmu ma'rifat tuh, ya kalau gon ikhlasnya itu kayak apa? Walaupun ingat bahwa pengajian kita bukan hanya sebatas ini. Ya kalau kita akan kayak tahu ya kalau kita akan menembus batas, ya kalau bahkan mengkaji hal-hal yang tak terduga, tapi kita beranikan untuk kajikan. Pertamanya, bahwa engkau tuntut dengan sembahyang engkau itu ridha Allah ta'ala. Janganlah engkau dan jangan engkau menuntut ridha manusia. Ini tahu bertanda. Sembahyang karena Allah, jangan karena dilihat manusia. Ini ikhlas syariat. Makanya ikhlas itu banyak tingkatannya. Nah, orang fikih itu membatasi ikhlas itu ya kayak toko ayat. Apabila kita sembahyang hanyalah sebatas menuntut ridha Allah, itu sudah ikhlas, sudah. Selama tidak mempertimbangkan manusia, ya kalau salah, maka itu sudah ikhlas. Makanya ini pembahasan syariat dahulu lah.
pembahasan pada tafsir mulkiyah. Karena hanya naik sampai malakotiyah, sampai jabarutiyah. Mudah-mudahan bisa sampai lahotiyah. Karena ada 4 lapis tafsir Al-Quran yang ditulis oleh para ulama. Jadi yang pertama kita menuntut ridho. Ikhlas itu kan ada banyak. Pertama ada ikhlas yang paling rendah, wahai. Ini sudah termasuk ikhlas dah, tapi paling rendah. Ya kalau sembahyang itu bukan karena menuntut keredaan manusia. Ya kalau bukan karena hendak minta tangguh daripada manusia, bukan karena hendak dipuji orang, bukan kayak itu. Tetapi terkadang ada orang sembahyang duha contohnya supaya rezeki lancar. Nah, ya kalau dan seterusnya lah. Ini ikhlas yang paling rendah itu ikhlas dalam ibadah tapi mengharap fadilah. Nah, mengharap fadilah. Orang banyak baca salawat. Supaya apa? Supaya rezeki lancar. Itu ikhlas dan lain. Nah, tapi ini mengharap fadilah, mengharap rezeki lancar. Ini paling rendah levelnya ini. Ya kalau ini dalam syariat, tapi kalau dalam makrifat ini sama sekali kada ikhlas. Ya kalau kecuali kita kada ada hanya ikhlas. Nah, dalam pandangan makrifat ini kada dihitung ikhlas nih. Sebab mengharap sesuatu selain Allah. Ya kalau banyak yang baca selawat supaya berrezeki, ujar ulama tasawuf, belum lagi ikhlas ikam. Kenapa? Karena yang diharap engkau rezeki sesuatu selain daripada Allah. Nah, kalau kita dalam sisi syariat sudah masuk fadilah, sudah masuk ikhlas dah. Nah, ikhlas tetapi pada level ikhlas yang paling rendah. Karena ikhlasnya masih mengharap fadilah. Yang kedua, ada ikhlas mengharap balasan di akhirat. Ini tertinggi sedikit pada nomor pertama tadi. Kenapa majelis hendak surga? Kenapa sembahyang takutan neraka? Ya kalau dan inyak ada lagi mengharap pandangan manusia. Hendak kayak apakah pandangan buhanmu? Hendak buhanmu sampai di apa pagi semua itu bugunal belum bang burit kita sarahmu aja. Tapi yang penting aku sembahyang supaya aku dapat surga. Supaya aku terhindar daripada neraka. Maka ikhlas yang kedua nih gunanya sudah masuk kategori ikhlas. Tapi masih ikhlas yang paling bawah. Ya kalau ini sudah termasuk ikhlas, tapi dalam konteks syariat, pahamlah Sal. Nah, ikhlas yang ketiga. Nah, inilah ikhlas yang tinggi. Disebut dengan ikhlasul abrar. Ikhlasul abrar itu sudah kada lagi mengharap keridaan Allah, surga kah, neraka kah, aku kada peduli lagi. Yang penting Allah Ta'ala ridha. Ini ikhlas abror, dah dengarnya gunanya. Nah, ikhlas abrar. Nah, ini dalam ilmu tasawuf hanya masuk ikhlas. Di dua ini masih belum ikhlas dalam tasawuf. Tapi dalam fikih ini sudah masuk ikhlas, paham Pak? Menurut standar fikih, nah itu perbedaan standar aja. Menurut standar fikih, orang beribadah mengharap fadilat. Kenapa kamu majelis? Ya mudah-mudahan berkat majelis rezeki lancar. Dalam fikih ikhlas sudah itu. Ya kalau makanya ketika bahari itu kita pengajian mungkin belum ma'rifat. Nah kita ikhlas sudah dalam pandangan fikih. Kada masalah ada aja ulama nang mengiktirat teragon. Tapi nang kedua mengharap. Nah nang ketiga ni ridha Allah. Ridha Allah ni surga kah? Neraka kah? Itu kada dihitungnya lagi. Jika surga dan neraka itu tidak ada, apakah kita tetap beribadah? Jawabannya tetap. Ya kalau surga kah, neraka kah, kada ku hitung di dalam hitungan. Nang jelas wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi aku tahu beribadah aja. Surga kah neraka kah itu bukan urusanku. Tetapi itu adalah merupakan urusan Allah. Nah, inilah masuk ikhlas dalam ilmu, hanya masuk ikhlas dalam standar tasawuf. Tapi ini ikhlas rendah bagi tasawuf. Ikhlas nang tinggi bagi fikih, paham?
wah tinggi banget ya, kada mengharap surga, kada mempedulikan surga lagi, kada mempedulikan neraka lagi. Ya Rehan, Waalaikumsalam. Ya salam. Ya Rehan, kayak kabar? Alhamdulillah. Ini sudah masuk ikhlas dah dalam tasa. Kalau ini belum, ini belum masuk ikhlas dalam fikih, tapi dalam tasawuf. Tapi sudah masuk ikhlas dalam standar fikih. Nah, itu salah. Jadi mana yang lebih tinggi Gon? Tasawuf ke fikih kah? Di dalam menerapkan standar. Tasawuf lebih tinggi daripada fikih. Nang ketiga, nang keempat ada pulang ikhlas muqarrabin. Nah, apa itu? Tidak nih lenyap. Muqarrabin. Ini muqarrabin. Seorang sembahyang jauh lagi mengharap ridha Allah, merasa sembahyang aja ada. Apanya nang diharap Gun? Bungul gin kada. Hanu kok. Aku ini jangankan pintar, bungul gin kada. Kalau orang sepintar Salomon kada bungul, berarti pintar. Padahal ini pintar tuh anggaplah 80. Bungul tuh 20. 0 ya Pak. 0. Bungul gin kada. Apa masalah? Iya lenyap. I'm nothing. Aku kada. Maka inilah ikhlas muqarrabin. Nang dua ini ikhlas sudah menurut fikih. Paham kan? Tapi tidak ikhlas, masih belum ikhlas menurut tasawuf. Nang dua ini hanya ikhlas menurut fikih dan menurut tasawuf. Nah sekarang kita lihat di buku kita. Dengan sembahyang engkau itu ridho Allah Ta'ala, jangan engkau mengharap ridho. Nah apabila mengharap pandangan manusia bang, kada ikhlas sudah ini. Baik di fikih dipadahkannya kada ikhlas, ataupun di tasawuf dipadahkannya kada ikhlas. Ya kalau Han, nah itu Han. Jadi kita nih inilah jejak ikhlas. Minimal kita di abror ikhlasnya. Mudah-mudahan bisa di atas daripada ikhlasul abrar, yaitu ikhlasul muqarrabin. Nah, yang salah. Yang kedua, kita baca di bagian ini. Bahwa engkau ketahui taufik daripada Allah Ta'ala. Ada taufik, ada hidayah. Ya kalau apa beda taufik dan hidayah sah? Beda nama. Nah, kalau hidayah itu artinya petunjuk. Orang yang mendapatkan petunjuk disebut dengan dapat hidayah. Tetapi ia masih belum bisa melaksanakan petunjuk itu. Tapi kalau taufik, ini orang sudah dapat petunjuk dan bisa melaksanakan daripada petunjuk itu, disebut dengan taufik. Kalau hidayah itu masih petunjuk. Contoh, aku nih hendaknya ke majelis nah umpamanya. Tapi kadang awal bang nah banyak auran. Ada dapat tunjuk hendak ke majelis. Daripada kada lelo. Ya kalau membaca aja jadi dapat petunjuk sudah inya. Nah, paham enggak Gon? Artinya orang itu sudah dapat hidayah. Tapi belum dapat taufik. Taufik itu adalah kemampuan untuk melaksanakan hidayah itu. Kemampuan untuk menggawi daripada hidayah yang didapat. Itulah disebut dengan taufik. Makanya harus keduanya taufik dan hidayah. Paham lah? Hidayah aja alhamdulillah dapat hidayah. Belum lagi petunjuk aja masih digawi ya ada. Nah, begitu petunjuk itu digawi direalisasikan, maka itulah yang disebut dengan hidayah. Paham itu salah? Nah, itu salah. Nah, jadi kita ini alhamdulillah kita hendak berniat ke majelis umpamanya. Itu dapat hidayah toh. Begitu datang ke majelis, sampai di majelis dan duduk di majelis hanya dapat taufik. Tidak akan mungkin orang bisa dapat taufik tanpa melewati daripada dapat hidayah. Hidayah dahulu, hanya taufik. Walaupun yang disebut taufik dan hidayah. Yang disebut dalam sambutan taufik dahulu, hanya hidayah. Nah, ya kalau padahal dalam proses itu dapat hidayah dahulu. Setelah dapat hidayah hanya dapat
Taufik ini adalah kemampuan dalam melaksanakan hidayah. Ya kalau kemampuan kita di dalam mengaplikasikan hidayah. Paham Sal? Nah, hidayah kita. Lalu tabuka hati itu di mana Sal? Di mana? Di taufik. Ya. Orang hidayah itu kok nya harus dua, taufik dan hidayah. Orang hidayah itu kayaknya. Hidayah itu masih belum cukup tanpa taufik. Paham Sal? Aku anak yang berjuhur, jadi ini mau kada berjuhur dia berdosa pas kada berjuhur. Hanya dapat hidayah tanpa taufik. Jadi dapat hidayah itu masih belum lagi. Hidayah itu hanya petunjuk. Tahu ini bujur, ini salah. Tahunya. Astagfirullah, ternyata aku selama ini salah. Kalau itu salah, menjinet terus umpamanya. Bah ini haram gitu aku ampeh. Berazam tuh ampeh. Tuh hidayah masih. Apakah bisa disebut taufik? Belum, sampai bujur ampeh. Ya kalau kau ampeh dahulu. Setelah ampeh itu berlangsung, hanya dia sudah disebut dengan hidayah. Nah, jadi engkau ketahui taufik. Kalau sudah dapat taufik, pasti hidayah dapat. Kalau dapat hidayah, belum tentu taufik ada. Ya kalau salah. Nah, jadi taufik ini kan domirnya laki-laki. Hidayah ini perempuan. Nah, oke, ar-rijalu qawwamun nisa. Ya kalau laki-laki pemimpin daripada perempuan. Ini kita jelaskan dalam hakikat itu ada hubungannya. Oke, ini masih dalam bentuk partikel apa satu, masih dalam bentuk anak-anaknya dahulu apa ngarannya titik-titiknya dulu karena kita urai karena kita hubungkan. Oke, paham lah kalau ibarat aku najak tihang-tihangnya dahulu. Nah karena hanya kita hubungkan apa hubungannya dengan nang teng atau kena ada tak kena ya kalau salah. Nah oke, paham antara taufik dan hidayat. Nah bilanya digabung taufik hidayat ya kalau jadilah pemain bulu tangkis ya. Hidayah itu sama juga. Sama kalau ya hidayat. Ketiganya bahwa engkau peliharakan akan sembahyangmu dan engkau kekalkan akan dia gon apa teksnya di bawah situ hingga hilang ia serta dirimu dengan matimu. Ini bahasa hakikat. Engkau peliharakan sembahyangmu, itu kata kunci pertama pelihara, dan engkau kekalkan sembahyang itu. Jadi sembahyang itu harus kekal. Maka ada sembahyang syariat, ada sembahyang hakikat. Nang sembahyang kekal itu sembahyang apa? Sembahyang hakikat. Oke? Ya kalau salah. Sembahyang syariat itu muakkatun pada waktu-waktu tertentu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5 waktu. Itu waktu-waktu tertentu. Nah, ini mulai dan ya. Sebagaimana nang kita hari-hari ya kalau dalam Al-Qur'an dipadahkannya inna sholata kanat alal mukminina kitaban mauquta. Sesungguhnya sembahyang itu diwajibkan atas tiap-tiap mukmin pada waktu yang ditentukan. Itu sembahyang syariat muaqqatan, paham kalah? Pada waktu-waktu tertentu. Kadang-kadang sembahyang zuhur, tutup sembahyang zuhur pulang bid'ah. Kan sekali aja sembahyang zuhur 5 kalinya. Bapak, ya kalau ya Bapak jopang 5 kali ya kalau kadang-kadang sekali aja ya kalau ya. Nah, tapi kalau sembahyang ma'rifat hakikat itu mu'abbadun, abadi. Oke, salah. Nah, di dalam kitab kita apa tuh perintahnya? Ketiganya bahwa engkau peliharakan akan sembahyangmu dan engkau kekalkan. Tuh. Kekalkan akan dia hingga hilang ia serta dirimu dengan matimu. Sampai mati kita sembahyang. Oke, ya kalau jangan sampai kada sembahyang. Nah, itulah yang disebut dengan rukun ikhlas. Nah, sekarang kita lihat di dalam Al-Hikam. Ada ananya, silahkan dibuka hikmah yang ke-10 di dalam Al-Hikam. Ya Allah. Nah, di sini dikatakan al-a'malu suratun fa innamatun
wa arwahuha wujudu sirril ikhlasin fiha. Nah, amal perbuatan itu kerangka yang tegak. Sedangkan ruh daripada amal itu adalah ikhlas. Coba lihat di amalnya adakah sudah? Lah di sini di halaman 22 kalau di Al-Hikam. Ini sekali pengajian ditolak nih. Ya kalau gon sekali pengajian. Sudah dapat kok. Aku pas screenshot. Nah, jadi nyaman kan tinggal teng ya Allah. Sudah dapatlah hikmah yang ke-10. Rehan, hikmah yang ke-10. Udah gon. Al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Itu amal perbuatan itu diibaratkan kerangka yang tegak. Sedangkan ruh atau jiwanya ialah terdapatnya rahasia ikhlas, ketulusan di dalam amal perbuatan itu. Ya kalahan dapat larihan sudah. Nah, jadi para ulama mengatakan ini. Amal itu ibaratnya tuh batang tubuh, kerangka. Awak kita nih amal. Ikhlas itu ruhnya. Paham tak? Bilanya awak kada beroh, apa artinya? Tidak ada artinya bangkai. Nah, jadi bila amal itu tanpa ikhlas, maka kan ada artinya amal itu bangkai. Ikhlas sudah paham dah dalam kitab Datuk Sanggol semalam. Nah, kan mulai ada teng ya kalah. Amal itu diibaratkan kerangka yang tegak. Kita beramal, sembahyang, puasa, zakat, haji, bacaan. Itu ibarat jasad. Kerangka yang tegak. Jasad yang tegak. Kalau jasad ini tanpa roh, apa arti itu jasad? Kan tidak arti apa-apa salah. Biar langkar, biar putih, biar semok, biar bunga, tapi mayat. Siapa nak akan mendatangi? Bukarak aja ada orangnya kalau mun bacakan Yasin banyak salah. Ya kalau tapi mun bukarak tidak. Nah, maka supaya tubuh kita nih statusnya kada bangkai. Ya kalau salah, maka perlu diisi dengan roh. Roh daripada amal itulah yang disebut dengan ikhlas. Oke salah? Ikhlas. Berarti punya orang bersedekah tapi riya, maka tuh jasad kada beruh adalah nilainya. Nah, makanya itu kada pahala. Orang sembahyang tapi riya, maka itu seumpama jasad tanpa roh. Adakah nilainya? Tidak ada. Walaupun bungas, walaupun gagah, walaupun langkar orangnya tuh, tapi tidak ada nyawanya, tidak ada rohnya di baliknya. Apakah berarti itu jasad? Sama sekali tidak berarti. Oke, sampai sini paham salah. Oke, lanjut. Keikhlasan seseorang dalam amal perbuatan menurut tingkat kedudukannya. Maka keikhlasan orang abrar. Nah, ini tadi kan abrar nih. Nih abrar nih, ya kah? Nah, keikhlasan orang abrar ini tingkat yang paling bawah. Apabila amal itu bersih dari riya, nang jelas ataupun samar, sedangkan tujuan amal perbuatan mereka itu hanya pahala yang dijadikan Allah, maka itu ikhlas. Di sini masih bicara pahala. Oke. Mengharap pahala bukan beda lawan mengharap surga. Itu orang ada salah paham. Pahala lawan surga beda salah. Orang berpahala balasannya pahala itu adakah bentuknya? Laisa itu tuh laisa itu. Nah, lain. Paham kagak? Kan ada jakotannya apa? Mengharap fadilat, mengharap balasan akhirat, mengharap surga dan neraka. Ini mengharap pahala. Ayo, pahala itu apa? Balasan ya. Nilai maksudnya di sisi Allah. Pahala itu sesuatu yang laisa juga. Cuman bila jurang banyak pahala ke surga, banyak dosa neraka. Dosa tuh nilai juga, nilai tapi kan sama-sama laisa. Nah, ya kan dua-duanya tuh yang gitu-gitu juga hakikatnya. Oke. Ya kalau gon. Nah,
Tuh, mulai adalah. Nah, maka orang nang ikhlasul abror ini adalah orang-orang nang berada pada makam iya kepada engkaulah kami menyembah. Itu salah ya. Kepada engkau kami itulah. Nah, oke. Jadi ini fikih. Ini kita lewati aja. Kita langsung masuk ke tasawuf. Ya kalau jadi kita kan lagi kita membahas fikih ini yang ikhlas menurut syariat tadi sudah kita ketahui itu dah. Ya kalau kita langsung masuk ke abrar dan mukarrabin karena hanya dua ikhlas inilah yang diakui di dalam pandangan tasawuf. Nah, orang ikhlasul abrar itu sifatnya billah, dengan Allah. Kalau dengan Allah tuh masih ada dua. Aku dengan Faisal, ada aku, ada Faisal. Aku dengan Eko. Berarti ada aku, ada Eko. Ya kalau kok. Nah, iya karena bodoh apa ada? Kepadamulah kami menyembah. Tiada kami mempersekutukan engkau dalam ibadahku kepada sesuatu yang lah. Ini ada orang beribadah. Nah, ya lah anggaplah kayak itu. Kepada Allah. Hanya Allah nang ditujunya. Berarti masih dua. Tapi ini sudah kada lagi mengharap surga, kada lagi mengharap pahala, kada lagi mengharap neraka, nang diharap pahalanya. Ya kalau pahala itu di sisi Allah, paham lah kalau gitu. Nah, tapi ini masih dua, ada hamba, ada Allah. Ini ikhlas paling rendah di sisi ilmu ma'rifat, tapi tinggi di sisi fikih. Wah, kada lagi mengharap surga. Ada lagi mengharap apa dari ridho Allah tuh bang. Wah, ya kalau seakan-akan tinggi dari si fikih. Padahal ujur ilmu ma'rifat ikam masih dua. Ada ikam nang beribadah, ada Allah nang sebagai sasaran sesembahan ikam. Nah, maka makam ikhlasul abrar ini itulah berada pada makam makam ikhlasul abrar ini inya berada pada makam iya karena bodoh. Sementara nah orang nang al mukarrabin makamnya apa sal? La haula wala quwwata tiada daya dan upaya. Atau di makam iya kanas ta'in. Iya karena stain kalau dalam secara literal kepadamulah ya Allah kami menyembah, kepadamulah kami meminta pertolongan. Kan wa iya karena stain itu kan mau diterjemahkan kepada engkaulah Allah kami minta pertolongan. Kita kalau kok amun bahasa tafsir secara mulkiyahnya kayak itu. Tafsir mulk itu Allah menolong kita. Berarti kalau kita lihat makrifat nang dari awal ikam kan sembahyang lain. Ini pertolongan Allah. Bahasa lainnya kodrat Allah. Oke. Mulai dah. Paham kan? Ikam kadang membaca pertolongan Allah. Maksud pertolongan itu bukan Allah menolong, tapi tajali kalam Allah. Jadi nastain itu secara literal artinya pertolongan, tapi secara hakikat artinya tajeli. Kan kayak ini. Kenapa aku bergerak? Tuhan menolongi aku bergerak. Padahal hakikatnya gerakan Tuhan. Pahamlah. Nah jadi makanya di sini disebut la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya illa billah. Maka di sini makam billah. Nah sekarang billahnya tadi tergantung panabilah kah? Bakabilah kah? Panafilah kah? Antara dua billah itu aja. Oke. Agak ngalih bang, paham lah gon. Ini hikam bang gon. Kita belum baca hikam nih. Ada guru kita diparingin, masya Allah beliau luar biasa lamunnya nang di kapar nih tapuntal sedikit. Paham sal? Maka di mana nang lebih tinggi makam ta'abud kah iya kana budo itu kan ta'abud atau makam isti'anah kah wa iya kana sta'in wa iya kana
Iyyaka nasta'in itulah panapilah dan bakabilah. Oke, karena bahasanya kayak ini. Kenapa ini kami bisa bergerak? Tuhan Bang menolong kita. Sehingga kita bisa begah. Halusi lagi bahasanya kudret Tuhan. Halusi lagi bahasanya inyanya lagi dah. Oke, kudret Allah. Kan sifat kudret itu kan kudret Allah atau sifat Allah. Kalau sifat kan dia bisa lawan zat, apalagi paham ada salah ya. Jadi wa iyyaka nasta'in itu kita sudah kali lagi hanyalah dia nang ada bungogin kada. Ayo bayangkan gal nol lo. Nah itulah pana dan baka. Nah amal orang abrar dengan lillah ya kalah. Nah coba lihat di bawah, di paragraf bawah itu. Amal abror ini dinamakan amal lillah. Aku tuh tersalah le. Lillah abror billah. Jadi iyyaka na'budu lillah. Wa iyyaka nasta'in billah. Nah jadi billah tadi orang amal billah tadi itu ada kaitan dengan makam panapilah dan bakabillah. Nah amal orang billah itu lebih tinggi. Maka orang nang ikhlas abrar itu kita lihatlah. Adapun keikhlasan orang-orang muqarrabin ialah menetapkan pengertian la haula wala quwata illa billah. Tiada daya untuk mengelakkan, tiada kekuatan untuk berbuat apapun kecuali pertolongan langsung dari Allah. Berarti tiada daya kekuatan sendiri, sedang semua itu hanya daripada Allah. Ia merasa bahwa semua amal perbuatan semata-mata karunia Allah. Sebab Allah yang memberi hidayah dan taufik. Kan hidayah berdahulu. Ya kalau gon. Nah kita menyebut apa taufik dan itu hidayah dahulu hanya taufik. Nah, sebab Allah memberi hidayah berarti tahap satu hidayah adalah. Tahap kedua hanya taufik. Ini terambil dari iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengharap bantuan pertolongan sebab kami sendiri tidak berdaya. Amal orang abrar dinamakan amal lillah, beramal karena Allah. Sedangkan amal orang muqarrabin dinamakan amalun billah, beramal karena karunia Allah. Ini bahasa halus lah. Terus, nah di sini keloknya. Amal lillah menghasilkan sekedar hukum lahir. Sedangkan amal billah menembus ke perasaan hati. Seorang guru berkata, perbaikilah amal perbuatan dengan ikhlas dan perbaiki keikhlasanmu itu dengan perasaan tidak ada kekuatan sendiri. Sedang semua kejadian itu hanya semata-mata bantuan atau pertolongan. Nah, itu dipahami itu bantuan dan pertolongan Allah. Bahasa hikam, kan aku sudah padahal ada perbedaan kalau antara Ibnu Athaillah dengan Datun Nafis. Kalau Ibnu Athaillah itu masih ke Asy'ari. Jadi bahasanya itu kadang mau langsung pertolongan Allah. Itu juga orangnya. Makanya disinilah makam muqarrabin. Orang-orang muqarrabin itu sudah karir lagi dirinya. Semata-mata hanya inya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di kitab kita semalam, kitab itu Sanggol Amang Eko, ikhlas itu apa? Tidak lagi engkau merasa dirimu ada, tapi lenyaplah engkau bersama Allah. Bersama Allah. Lenyaplah engkau. Ini bang dah. Nah, cuman nih, kenapa kita bisa mengangkat? Karena kudrat Allah. Men orang nang versi Al-Hikam, kenapa ya kamu bisa mengangkat? Karena pertolongan Allah. Kan itu juga. Nang saikung membahasakan pertolongan Allah, nang satu membahasakan kudrat Allah. Kudrat sifat lawan zat, tapi berarti ini Allah bujurlah. Selesai. Itulah ikhlas sebujurannya. Jadi ikhlas itu bukan kada mengharap apa-apa salah. Kalau masuk lagi ke dalam ikhlas menurut orang Lahot adalah bukan al-abid
wal ma'bud wahid. Nang menyembah lawan nang disembah yang dituju orangnya. Paham salah? Allah menyembah Allah. Iya. Baju ini sudah jahil. Si ini anggaplah kayak itulah ya. Menyembah kapas sama aja lah. Nang menyembah lawan menyembah itu juga. Maka dalam baju ini ada beberapa pandangan. Pertama, baju nang ada makrifat salah ya. Ujar baju aku nih baju kapas. Ini baju ada makrifat. Ya kalau lalu ujar si baju ini pulang, aku nih minta tolongnya kepada kapas. Si baju kada makrifat ini merasa baju lain kapas. Tapi kalau baju yang sudah makrifat, aku nih baju minta pertolongan kepada kapas. Dalam lagi, aku nih bang kapas, aja baju. Paham lah? Aku nih bang kapas. Ya kalau sekarang kita rentet aja lagi salah di dunia ini apapun. Baju dari kapas dari pohon dari tanah dari air dari angin dari api daripada nur daripada Nur Muhammad daripada Allah. ini apa? Allah. Kopiah sama kaca pulang nih jam. Kaca dari besi dari fosil dari tanah dari kerusakan. Ini apa? Allah. Oke lah. Ini banyu dari langsung lagi. Angin dari Api. dari Nur. nur dari Allah. ini berarti ini apa? Allah. Adakah lagi? Ya kalau salah. Kertas dari Pohon. ya kalau pohon dari tanah dari Air. berarti langsung ini apa? Allah. Ya. Diam. Simpan dalam hati. Kalau kita sudah tahu itu bertaan, kita andak diresak. Paham lah kok? Zikir tuh ada dua. Zikir tuh kan tingkatannya banyak. Ada zikir lisan, itu paling rendah. Ada pulang zikir ingat. Itu yang kedua. Ada pulang zikir rasa tuh kan mau hilang. Paham lah? Bisa kita nih sekarang adalah bersama rasa. Nah, hakikat rasa tuh ya ini juga. Bila sudah guna zikir nih jadi rasa, itulah nang kada awal hatta jar Nabi. Makanya Nabi itu kan saat Nabi guring pun Nabi ingat lawan Allah Ta'ala. Karena dirasa bukan nang Allah tuh. Paham lah? Rasa itulah nang hakikat ilmu rahasia. Saking rahasianya rasa dijelaskan ke awak. Ada datang orang kada beilat kemarin. Kada bisi ilat bertakon kayak para samanis, ayo kayak menjelaskannya. Kita tahu dari samanis bertaan. Rasai seorang kayak apa aku merasai beilat kada. Ayo gon kayak apa kita menjelaskan. Nah, saking rahasianya rasa itu Ya kalau kok saking rahasia rasa dikisahkan kada awak. Paham lah. Dan nang dicari semua manusia itu adalah rasa. Coba kok pikirkan. Kenapa kita hendak makan dicari rasa? Jakanya numpang langsung kanyang, blek kasih makanan tapi langsung kanyang aja. Nyaman lah hidup. Nyaman menikmati prosesnya loh. Kenapa kita minum? Nang dicari rasa. Bisa ya kadang makan kali minum kenyang, impus. Tapi nikmat lah. Nyaman. Nang dicari rasa. Kenapa orang hendak sugih? Nang dicari rasa. Karena sugih itu nyaman. Rasa. Kenapa orang kawin? Nang dicari rasa. Hanya rasa kok. Maka hakikat hidup itu mencari rasa. Nah, kenapa rasa kada pernah kita pelajari? Coba Gon, apa nang kita cari itu kalau bukan rasa? Tujuan hidup di dunia itu tinggal cari rasa. Bagaimana nikmat nang abadi ini yang kita dapatkan? Bertahan kita mencari rasa. Minum cari rasa, makan cari rasa. Bahan dakan enak yang biar enak sore ini cari rasa.
Jangan ada mencari rasa hari-hari makan makan binjetan doy kan ada masalah. Amun rasa atau kada dicari. Ya kalau hotel ada orang membuat hotel cari duit gitu ya, ujung-ujungnya rasa yang dicari, rasa nyaman. Mun berduit banyak, duit tuh masih alat. Orang dia duit orang iya belum lagi pada rasa itu nang nyaman, nang happy, nang duit 2 miliar nih pikiran jadi santai ya kalau lain. Nah itulah rasa nyaman itu nang dicari. Tapi rasa itu kawalah dijelaskan. Nah saking rahasianya itu. Makanya rasa itu salah masuk dalam alam lahut. Jadi jasad masuk dalam alam mulki, hati masuk dalam alam malakut. Karena hati ini selalu mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Masuk dalam alam malakut. Fuad, di dalam hati ada fuad. Itu masuk dalam alam jabarut. Rasa kita nih salah. Inilah alam lahut. Alam lahut tuh kada kau dibuka, kada kau disingkap. Coba siapa nak kau membuka rasa? Nah, jadi adalah itu bersama kita selama ini. Nah, kita harus sadar itulah rasa. Tapi nang dicari tapi kita ini kan hanya merasakan rasa-rasa yang semu. Bagaimanakah rasanya? Yakah ma'rifat tenggelam dalam kenikmatan billah bersama Allah. Yaklah amal billah. Baik di panapillah baka billah. Itulah. Itu harus ikhlas mukarrabin. Tidak ada lagi merasa diri amal. Ini memandang tajalli. Nah, hakikatnya Allah. Maka itu salah awal cara supaya karam tuh kayak pegarang. Pertama memang urusan karam nang sampai nang gitu lah koleh. Hidayah Allah sebujurnya. Tapi kita jangan kada berusaha juga. Riyadhah dan dibimbing oleh guru rohani, abah rohani namun bimbing. Paham kalau saya sudah. Nah, jadi kalau di rumah ayah zahir kita, nah di majelis ayah rohani. Ya kalau sama aja, ya kalau gua itu sudah. Sekira roh kita tuh kada yatim. Nah, sekarang orang kayak ini, banyak orang apa tujuan hidup sanggup mati lah. Bukan tujuan hidup itu untuk ma'rifat. Sampai bulik kepada Allah. Oke, salah. Nah jadi makanya kalau kita belajar misalkan kenapa hari itu kan ahad kalau pemulaannya, ahad itu kan esa, isnin 2 ya kah, selasa 3. Jadi isnin itu 2, selasa 3, rabu arba, kamis 4 ya kalau kamis 5, Jumat 1. Nah, Minggu itu kan ahad. Ya kalau ahad. Artinya ahadiyah. Isnin itu 2. Makanya Nabi lahir hari Senin. Karena Nur Muhammad dari jadi dari ahadiyah zat Allah bersedia tajalli kepada Nur Muhammad. Takyin awal. Oke? Tahap kedua, tapi takyinnya takyin awal. Tahap ke Nabi Muhammad lahir hari Senin. Oke, Gon. Dari Nur Muhammad jadilah alam semesta. Takyin sana. Ya kalau salah sa. Ya kah? Nah, oke. Lalu hari keempat arba. Ya kalau hari keempat alam semesta jadi hari Rabu. Hari keempat hanya makhluk pohon-pohon diciptakan hari Kamis. Hari Rabu, hari keempat. Ya kalau arba. Nah, hari kelima, 5 ada nih. Hanya Kamis. Ini rukun Islam. Setelah rukun Islam terpenuhi hari ke-6 jam Jumat, jam O. Bergabungnya jasad antara roh. Ya kah? Nih, itu nih.
Makanya manusia Nabi Adam turun dari surga hari karena jasad lawan roh ini bergabung hari Jumat. Lalu mengaji orang ini ya kalau sampai bujur yakin ya kan isbatul yakin Sabtu beli sudah yakin Ahad pulangnya. Nah itu boleh itu hakikat itu ya ini juga paham kah itu kok ini mungkin agak itu kok teng itu lah kalau aku nih hendak teng langsung ke tinggi ya itu jadi hari-hari itu ada artinya. Nabi hari Senin ya kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu 24 hurufnya sehari 24 jam. Maka hakikat 24 jam ini Muhammadur Rasulullah. Siang itu jasad, malam itu roh. Buktinya siang itu kan jasad. Manusia keluaran, malam itu hantu, malam itulah rohnya. Oke? Iya. Nah itu dalam hakikat tuh ngeri kayak itu bertaan salah. Nah kenapa sih kita tahu tinggal memainkan lagi. Oke, kena memainkan di kitab yang kedua. Ya kalau ngalih di streaming. Nah itu jadi kita kembali ke ikhlas tadi. Ikhlas ada dua, ada ikhlasul abrar, ikhlasul muqarrabin. Ikhlasul abrar itu billah. Ikhlasul abrar lillah karena Allah. Itu tadi karena Allah. Artinya orang kedua, aku ini kesini karena ini. Tapi kalau ikhlasul muqarrabin billah dengan Allah. Yang satunya karena. Kalau karena itu kan ada sebab musabab. Aku karena itu ada dua masih. Nang saja billah iya juga. Dengan Allah. Dengan kodrat Allah, dengan iradat Allah, hilangkan dengannya Allah. Nah itu. Nah itulah hanya yang disebut dengan ikhlas. Ada yang ditanyakan Sal? Belum lah. Nah sekarang yang kedua, nah ini bab yang kedua pulang. Mengetahui dan mengiktikadkan rahasia rukun sembahyang. Kita sambung 2 ini sampai poin 2 lah kita baca lah. Adapun yang kedua yakni mengetahui dan mengiktikadkan rahasia daripada tiap-tiap rukun dan lainnya, yaitu di dalam beberapa perkara. Pertama, bahwasanya apabila engkau mendengar orang orang ajan. Nah, maka hadirkan hatimu akan daripada huru-hara hari kiamat. Dan berkemas engkau dengan zahirmu dan batinmu bagi memperkenankan dan bersegera sembahyang. Karena bahwasanya orang yang segera kepada seruan itu, mereka itulah orang yang diseru dengan lemah lembut pada hari kiamat. Maka datangkan oleh hatimu akan seruan ini, maka jika engkau dapat akan dia penuh dengan kesukaan lagi yang berisi dengan gemar kepada bersegera, maka ketahui olehmu bahwa lagi akan datang di kau seru dengan diseru dengan kebajikan pada hari. Nah, jadi pada orang ajan hadirkan hati kita huru-hara kiamat. Nah, itu salah ya kalau orang bang itu salah jangan berpandir salah. Apabila ada orang ajan lalu kita berpandir, maka ujar Nabi dikhawatirkan kita wafat su'ul khatimah. Nah, orang ajan nih kita kadang menyahut, kita asik berpandir, nah itu dikhawatirkan kita naudzubillah min dzalik kita wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, naudzubillah banget ya kalau salah. Atau bilabah bilabah. Hah? Atau bilabah. Dari tahu Pak, kadang dapat lagi yang setahu aku. Ajan bilabah ya. Itu kan ada orang bahari nyebut pemali. Nah. Ajen gurih lagi ajen maghrib bisa ketinggian. Ajen berubah lah. Wale ya lah. Ajen berubah. Nah, bila orang itu mendengar ajan dan mengiktikadkan dan menyahut daripada ajan, insya Allah kena inya diseru pada hari kiamat dengan seruan yang lembut. Nah, lembut seruannya.
Makanya hari kiamat itu kan rata beritaan kalau habis dia dihancurkan bumi itu. Begitu trompet kedua nang ditiup, pertama kali nang bangun itu orang dikubur Baki dan Ma'la di Madinah. Lalu kubur-kubur di Makkah. Lalu kubur-kubur di dunia ini, terakhiran kita bangun. Nah, ya kalau pada tiupan trompet yang kedua, hanyar diseru. Nah, wahai manusia, kita kan dipanggil kena. Setiap orang tuh akan dipanggil. Ika maju, timbang. Nah, itu lah. Apabila kita baik, ya diseru dengan lembut dia betimbang pian. Banyak pahala. Kalau walaupun di kisah syariat. Banyak pahala pada dosa ya masuk surga pian. Tapi bila orang nang kada suah manu ajan, ini aja. Apa kamu sini jadi tapak-tapak orang, timbang sini. Wah, ya kalau banyak mahayam jurang dia. Akhirnya masuk ke dalam neraka. Jadi iktikadkan bahwasannya huru hara hari kiamat di dalam hati itu. Makanya ujar Sayyidina Umar bin Khattab, aku kada takutan naon huru hara kiamat. Kenapa Presiden? Karena kita ketika menghadapi huru hara kiamat, kita ini bermian bersamaan. Kan bapak aku Umar. Tapi bila jadi dalam kubur aku seorangan, nah itu takut-takutan nih. Apa kok? Itulah kalam daripada Sayyidina Umar. Nah itulah. Jadi mun kawa ikhlas kita tadi disinilah di Muqarrabin. Jadi kada lagi merasa bahwa diri kita itu ada. Nah itulah. Jadi kita bersegera. Maka barang siapa yang selalu dan senantiasa menyahut ajan dan bersegera memenuhi panggilan ajan, maka di hari kiamat ini akan dipanggil oleh Allah Ta'ala dengan panggilan yang lembut salah. Ini. Tapi siapa nang kada apa? Itu kada kasar panggilannya. Bila kada peduli lawan ajan bahkannya ketika orang ajan nyebut pandiran, ya kalah hati-hati. Maka ini nanti akan disuruh dengan seruan yang kasar. Mau ditapak kayak apa? Orang nang diperiksa secara kasar tuh kayak apa ya kalau maling-maling itu kan maling apa perampok tuh boleh sudah diperiksa di BAP polisi kan kada bacang sekali bang orang nang kan bisa pak membegal ini silakan pak nyaman banget gitu ya kalau pasti duduk akan buannya deh holo di di sel angin nanti mana ya kalau nah itulah karena akibat daripada perbuatannya juga nah itulah. Nah itulah. Kemudian yang keduanya, apabila datang kepada tempat bersuci daripada hadas, maka jangan lalai engkau daripada hatimu. Maka bersungguh-sungguh engkau menyucikan baginya dengan taubat dan menyesal dengan bara yang taksir daripada ibadah. Jadi ketika kita berwudu, nah jasad kita berwudu dah. Ya kalau tapi sambil kita mensucikan hati kita. Nah, wudu jasad itu pakai banyu. Wudu batin bang. Nah, wudu batin pakai apa kok? Pakai zikir kok. Zikir di sini ya memandang tadi. Zikir itu kan ingat artinya, bukan menyebut. Tapi ingat, zakara yazkuru, ingat. Makanya waskurullaha kasih dan ingatlah Allah banyak-banyak. Nangaran ingat pakai apa? Amunnya kayak di bang. Allah itu menyebut. Tapi itu yang dimaksud adalah ingat. Maka zikir itu, nah ada zikir lalai, zikir gaplah. Zikir gaplah tuh zikir lalai. Artinya orang la ilaha illallah utak lain. Orang menyebut Allah, pikiran kalah. Itu zikir lupa. Tapi zikir sebenarnya zikir itu berada pada rasa. Tidak lagi merasa dirinya ada, melainkan hakikatnya hanyalah di dia. Sebagaimana tadi sudah kita uraikan. Ini papan dari kayu, udah terus ke bawah, maka kada lagi hakikatnya ini sudah.
Bila di ruangan ini kada ada apa-apa, hanya ada kayu salah. Tiba-tiba ada meja, pasti meja itu dari kayu. Ya kalau tapi rahasia meja itu kayu. Cuman hebatnya Allah Ta'ala tuh salah. Padahal nyata ada kayu pada meja, tapi si meja menghijab kita pada kayu. Ayo. Nih, nyata ada kayu, tapi kadang-kadang pada saat kita memandang ini, kita terhijab oleh rehal. Maka ketika ditakoni ini apa? Rehal di bawahnya. Itu apa? Kursi. Itu apa? Rak. Padahal nyata-nyata kayu. Paham lah, God? Nyata-nyata kayu. Tapi di antara kebesaran Allah, itu nyata-nyata kayu. Kursi mampu menghijab kita dari itu nyata-nyata kayu. Paham salah? Oke salah. Nah, berarti di antara kebesaran Allah itu apa? Alam ini nang nyata-nyata inya mampu dihijab oleh. Padahal rambutan peinya, cuman kita lihat apa? Pohon rambutan. Padahal nyata-nyata tanah, nyata-nyata dari biji, dari tanah, taruh sampai inya, nyata-nyata inya deh. Nih, nyata-nyata kapas. Tapi hebatnya baju ini bisa menghijab kita dari kapas. Padahal nyata-nyata kapas. Hebatnya nih rehal ini bisa menghijab kita daripada kayu. Padahal nyata-nyata kayu. Hebatnya Allah itu, hebatnya alam ini ya, bisa menghijab kita pada nyata-nyata ini. Tinggal kita pindah aja lagi channelnya ke situ. Paham lah Don, itu Don. Lah, menurut orang dipertanyakan aja kena. Oke, pasal. Nah, itulah dahulu kita akan lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu pembacaan kitab Barincah. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi ikhlas ini karena kita baca di